ketemu lagi bersama saya Huan dari Klub Tukang Jalan. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyusuri kawasan Cikini dan Salemba, ya, karena sangat menarik. Ikutin terus perjalanannya bersama saya hari ini. Mengawali perjalanan kita hari ini, kita akan berjalan di salah satu gang yang sebetulnya gang itu adalah jalur kereta yang tidak jauh dari stasiun Cikini. Kalau jalur stasiun Cikini kan dari kota ke arah Bogor. Nah, jalur stasiun yang akan kita lewatin ini itu jalur dari stasiun Tanah Abang ke arah Kramat. Jadi kemana aja kira-kira? Ikuti terus ya, karena ini sangat menarik. Belum banyak yang tahu, mungkin juga sudah ada yang tahu. Yuk, jalan. Nah, sekarang saya lagi ada di jembatan Kali Ciliwung. Ya, jadi jembatan ini menghubungkan antara Pasar Ampium dan Stasiun Salemba. Pasar Ampiumnya tadi dekat stasiun Cikini yang kita sudah lewatin, dan kita tadi berjalan di atas rel jalur Tanah Abang ke Kramat. Jadi jalur ini menghubungkan daerah tersebut, dan untuk transportasi jalur opium yang ada di Batavia. Jalur opium di Batavia itu sangat terkenal pada saat itu, tapi sekarang jalurnya sudah mati dari tahun 1980-an. Ya, nanti kita eksplor terus kawasan Salemba ini ada apa saja, ya. Jadi sekarang kita lihat dulu bekas jembatan rel kereta api di Pasar Ampium. Nah, sekarang saya ajak teman-teman untuk melihat bagian bawahnya dari jembatan rel kereta api yang menuju stasiun Salemba. Jadi bawahnya sebenarnya masih kelihatan rangka bajanya, cuman memang kondisinya sudah karatan karena usia, ya, sudah ratusan tahun. Jadi mungkin kalaupun mau direaktifkan lagi sudah kayaknya sudah tidak mungkin, ya. Dan ditambah lagi sudah kanan kirinya itu banyak rumah-rumah dari masyarakat setempat. Nah, di belakang saya nih stasiun Salemba namanya. Stasiun ini sudah tidak aktif dan sekarang sudah menjadi tempat tinggal untuk masyarakat yang ada di sekitaran jalur relnya Salemba Cikini ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ke arah Pasar Kenari misalkan, itu mana stasiun Salemba? Sudah tidak ada, ya. Jadi sudah berbentuk. Tapi bangunannya masih ada karena masih punya milik pemerintah. Jadi stasiun ini dibangun ya oleh pemerintah Belanda pada saat itu sebagai jalur transit dari Tanah Abang ke arah Kramat. Untuk apa? Untuk menjual opium. Dan opiumnya ada di mana? Gudang opiumnya itu ada di Universitas Indonesia. Nah, tidak jauh dari stasiun Salemba, kita bisa menikmati salah satu museum sebetulnya, ya. Tinggal beberapa langkah saja, mungkin nggak lebih dari 5 menit, ya. Namanya Museum MH Tamrin. Museum MH Tamrin ini sudah ada dari tahun 1986. Ya, jadi dulu Muhammad Hurus Tamrin tinggal di sini. Sebelum menjadi rumahnya milik dari MH Tamrin, dulunya merupakan tempat penjagalan hewan milik orang Belanda. Ya, jadi setelah itu dibeli tahun 1927 oleh Hurus Tamrin, kemudian dijadikan sebagai tempat sekolah rakyat dan berorganisasinya Muhammad Husni Tamrin dengan teman-temannya. Nah, Museum Tamrin ini kalau teman-teman dari arah Salemba itu juga gampang, jadi tidak harus dari arah Cikini. Kalau dari arah Cikini mungkin akan susah mengikuti jalurnya, tapi lebih gampang tuh dari Jalan Salemba Raya. Itu tinggal masuk melalui Jalan Kenari 2, ya. Jalan Kenari 2 itu ada di samping Pasar Kenari. Jadi tinggal masuk lurus saja sampai ketemu Museum
Muhammad Husni Tamrin. Museum itu buka hampir setiap hari kecuali hari Senin ya. Jadi seperti umumnya museum-museum di Jakarta, karena itu satu grup dengan Museum Sejarah Jakarta, Museum Gedung Juang, Museum Prasasti gitu. Jadi itu dikelola oleh pemerintah. Jadi teman-teman silahkan kalau yang suka berkunjung ke museum, saya sarankan untuk datang ke Museum Husni Tamrin. Museum itu akan bercerita mengenai tentang sejarah perjalanan hidupnya Muhammad Husni Tamrin sampai dia meninggal. Nah, sekarang kita nih ada di depan salah satu gedung yang cukup bersejarah juga. Ini gedung dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Salemba Raya. Ternyata bangunan ini dulunya merupakan pabrik candu atau opium ya pada zaman Belanda. Jadi di belakang gedung Fakultas Kedokteran ini ada bekas pabriknya. Sampai sekarang bangunannya masih ada. Cuman kita nggak bisa masuk ke dalam karena ya dilarang gitu kan, dilarang masuk gitu. Jadi pada saat itu candu atau opium itu merupakan salah satu komoditas yang diunggulkan di dalam perdagangan pemerintahan Belanda pada saat itu. Di samping ada teh dan kopi juga. Jadi opium menjadikan salah satu komoditas penting. Dan opium itu juga diimpor dari Bengali, India. Dan hak dagang di Batavia diberikan kepada orang-orang China. Sekarang saya ada di perempatan Jalan Salemba yang dari arah Megaria atau Metropol. Kalau misalkan teman-teman ke arah kiri saya itu arah ke Matraman, ya. Jadi di belakang saya juga itu ada rumah sakit yang lumayan bersejarah, itu San Carlos. Itu di situ. Nah, perjalanan kita udah mau berakhir nih. Jadi sebentar lagi kita berakhir di depan gedung Laboratorium Ekman. Itu juga bangunan bersejarah. Yuk, ikuti terus ya. Masih berada di kawasan Salemba, gedung yang ada di belakang saya bernama Lembaga Ekman. Lembaga Ekman ini salah satu laboratorium yang didirikan oleh Christian Ekman namanya, makanya disebutnya Lembaga Ekman. Lembaga tersebut sudah ada dari tahun 1888, tapi bangunannya dari 1912 sampai 1914 baru selesai. Jadi Lembaga Ekman itu yang menangani mengenai wabah penyakit yang ada di Hindia Belanda pada saat itu. Dan Christian Ekman mendapatkan Nobel di tahun 1929. Bangunan ini masih dipakai, masih berfungsi, tapi masih mempertahankan keaslian dari arsitekturnya karena merupakan salah satu cagar budaya di Jakarta. Di sebelahnya, di sebelah Ekman itu ada rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Itu juga masih berhubungan dengan Lembaga Ekman. Cuman kita tadi melewati saja ya, karena kita tidak bisa melihat banyak mengenai rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Lebih baiknya sih masuk ke dalam, tapi next time mungkin ya. Oke, perjalanan kita ini sudah berakhir di kawasan R. Petra Taman Diponegoro. Jadi depan rumah sakit itu ada taman bekas dari dulunya tempat fotokopian di sini. Jadi kalau mungkin tahun 90-an awal 2000-an masih gitu ya. Nah, baru tahun 2016 dibikin R. Petra oleh Gubernur Jakarta waktu itu Basuki Cahayapurnama ya. Jadi perjalanan kita berakhir di Taman Diponegoro ini. Jadi terima kasih yang sudah ikutin perjalanan hari ini bersama Klub Tukang Jalan, dan yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah share, juga yang sudah subscribe. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan selalu nonton video-video terbaru dari Klub Tukang Jalan ya. Saya mengingatkan lagi teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan share ya. So, terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya bersama saya Huan dari Klub Tukang Jalan. Ciao.